Di tanah Pasundan, ketika pagi masih berjalan perlahan dan embun belum selesai menuliskan namanya di ujung daun, berdirilah sebuah gunung yang bentuknya tak biasa. Dari kejauhan, siluetnya tampak seperti perahu raksasa yang terbalik. Diam, kokoh, seolah waktu sendiri memilih berhenti di sana. Kabut tipis menyelimutinya seperti selimut rahasia. Angin gunung berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan getah pinus. Burung-burung melintas rendah, memecah sunyi dengan sayap yang berdesir lembut. Semua terlihat tenang. Terlalu tenang untuk sebuah tempat yang menyimpan kisah sebesar ini. Penduduk setempat menyebutnya Tangkuban Perahu. Sebuah nama yang terdengar sederhana, namun menyimpan gema masa lalu. Nama itu diwariskan dari generasi ke generasi, dari kakek ke cucu, dari cerita malam hari ke telinga anak-anak yang mendengarnya dengan mata berbinar. Jika kau berdiri di bibir kawahnya, dan membiarkan angin menyentuh wajahmu, mungkin kau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti ada sisa amarah yang membeku di udara. Seperti ada janji lama yang belum benar-benar selesai. Gunung ini bukan sekadar bentang alam. Ia adalah saksi. Saksi dari cinta yang lahir tanpa tahu batas. Saksi dari rahasia yang disembunyikan oleh waktu. Saksi dari amarah yang mengubah kayu menjadi batu, dan harapan menjadi legenda. Dahulu, jauh sebelum jalan-jalan beraspal membelah hutan, sebelum wisatawan datang membawa kamera dan tawa, wilayah ini adalah bagian dari kerajaan besar di tanah Sunda. Hutan-hutannya lebat, sungai-sungainya jernih, dan kehidupan berjalan mengikuti irama alam. Pada masa itu, manusia percaya bahwa dunia tak hanya dihuni oleh mereka. Ada makhluk gaib di antara pepohonan. Ada dewa yang mengawasi dari langit. Ada kutukan yang bisa lahir dari kata-kata yang terucap sembarangan. Dan dari dunia yang penuh kepercayaan itulah, kisah ini bermula. Konon, bentuk perahu terbalik itu bukanlah kebetulan. Bukan pula hasil letusan semata. Ada cerita yang hidup di baliknya. Cerita tentang seorang perempuan yang kecantikannya menyaingi cahaya bulan. Tentang seorang pemuda yang tak mengenali bayangannya sendiri. Tentang cinta yang seharusnya tak pernah tumbuh. Bayangkan malam tanpa lampu, hanya cahaya api unggun yang menari di wajah para pendengar. Seorang tetua duduk di tengah lingkaran, suaranya berat namun tenang. Anak-anak merapat, menahan napas. Lalu kisah itu pun dimulai, dengan satu kalimat yang selalu sama. Semua ini bermula dari sebuah janji. Janji yang terdengar ringan. Janji yang terucap tanpa berpikir panjang. Namun janji itulah yang membuka pintu takdir. Hari ini, Tangkuban Perahu berdiri sebagai pengingat. Bahwa kata-kata memiliki kekuatan. Bahwa cinta bisa menjadi cahaya, namun juga bisa menjadi bara. Bahwa amarah, jika dibiarkan tumbuh, mampu mengubah dunia. Saat matahari perlahan naik dan menyinari lerengnya, bayangan perahu itu semakin jelas. Terbalik, membeku, abadi. Dan sebelum kita menyelami lebih jauh, sebelum kita mengenal siapa yang membangun perahu itu dan mengapa ia harus terbalik, mari kita kembali ke masa ketika semuanya masih mungkin untuk diubah. Ketika seorang putri duduk sendiri di dalam istana, tak pernah menyangka bahwa satu kalimat sederhana akan mengguncang gunung dan langit. Di sanalah kisah ini benar-benar dimulai. Pada masa itu, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Parasnya lembut, sorot matanya teduh, dan kecerdasannya membuat banyak bangsawan terpikat. Namun di balik keanggunannya, ia adalah perempuan yang teguh dan mandiri. Hari itu, seperti biasa, Dayang Sumbi duduk di dekat jendela istana, menenun kain dengan penuh ketelitian. Benang-benang berwarna saling bersilang, membentuk pola yang indah,
seolah setiap helainya menyimpan doa dan harapan. Angin gunung bertiup perlahan, menggoyangkan tirai dan membelai rambutnya. Suasana begitu damai, seakan dunia tak menyimpan rencana apapun. Namun takdir sering datang tanpa suara. Tiba-tiba, alat tenun yang sedang ia gunakan terlepas dari tangannya dan terjatuh ke tanah. Suara kayu yang menyentuh lantai terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Dayang Sumbi terdiam. Bagi sebagian orang, itu hanya benda yang jatuh. Tetapi bagi seorang putri yang hidup dalam aturan dan kehormatan, mengambilnya sendiri terasa tak pantas. Harga diri dan kebiasaan istana menahannya untuk turun dan memungutnya. Dalam kesunyian itu, ia mengucapkan sesuatu yang kelak akan mengguncang hidupnya. Dengan nada setengah kesal dan setengah bercanda, ia berkata, "Siapapun yang mengambilkan alat tenun itu untukku, jika ia perempuan akan kujadikan saudara, dan jika ia laki-laki akan kujadikan suami." Kata-kata itu meluncur ringan. Terlalu ringan untuk sebuah janji. Ia tak tahu, langit mendengarnya. Ia tak sadar, takdir mulai bergerak. Beberapa saat berlalu. Tak ada dayang, tak ada penjaga. Hanya angin yang berdesir dan bayangan pohon yang menari di lantai istana. Lalu, dari pintu yang terbuka perlahan, terdengar langkah pelan. Sosok yang datang bukan bangsawan, bukan pula pangeran dari negeri seberang. Yang muncul adalah seekor anjing bernama Tumang. Anjing itu berjalan mendekat dengan tenang, menggigit alat tenun yang terjatuh, lalu meletakkannya tepat di hadapan Dayang Sumbi. Ruangan terasa membeku. Janji telah terucap. Dan janji, dalam dunia lama itu, bukan sekadar kata-kata. Ia adalah hukum. Ia adalah takdir. Dan sejak detik itu, hidup Dayang Sumbi tak akan pernah sama lagi. Janji telah diucapkan, dan yang mengambil alat tenun itu bukan manusia, melainkan seekor anjing bernama Tumang. Namun dalam kepercayaan zaman itu, kata-kata seorang bangsawan bukanlah angin yang bisa diabaikan. Dayang Sumbi terdiam lama. Wajahnya pucat, hatinya bergolak. Ia tak mungkin menarik kembali ucapannya. Sebab bagi masyarakat kala itu, janji adalah kehormatan. Dan kehormatan lebih tinggi nilainya daripada rasa malu. Namun Tumang bukanlah anjing biasa. Di balik bulunya yang kasar dan langkahnya yang sunyi, tersembunyi rahasia besar yang hanya diketahui oleh langit dan para dewa. Tumang sesungguhnya adalah jelmaan makhluk suci yang tengah menjalani hukuman. Ia diturunkan ke bumi, terkurung dalam wujud hewan, menanti waktu penebusan. Tatapannya tak seperti binatang biasa. Ada kesadaran di sana. Ada kebijaksanaan yang terasa tua, seolah ia menyimpan kisah dari dunia yang berbeda. Konon, Tumang adalah titisan dewa yang melanggar aturan kahyangan. Sebagai hukuman, ia harus hidup di bumi hingga waktunya tiba. Dan takdir mempertemukannya dengan Dayang Sumbi melalui janji yang tak disengaja. Hari itu, istana diguncang bisik-bisik. Para dayang saling berpandangan. Para penasihat kerajaan kebingungan. Namun hukum adat lebih kuat daripada keheranan mereka. Akhirnya, dengan hati yang berat, Dayang Sumbi menepati janjinya. Pernikahan itu bukan pernikahan biasa. Ia berlangsung tanpa pesta besar, tanpa sorak-sorai. Hanya doa yang dipanjatkan dalam diam, dan langit yang menjadi saksi. Waktu berlalu. Hari berganti bulan. Bulan berganti musim. Dan dari hubungan yang ganjil itu, lahirlah seorang anak laki-laki. Seorang anak yang kelak namanya akan menggema dalam legenda. Namanya adalah Sangkuriang. Ia tumbuh sehat dan kuat. Tatapannya tajam, langkahnya ringan, dan keberaniannya sudah terlihat sejak kecil. Namun satu hal yang tak pernah ia ketahui adalah siapa sebenarnya ayahnya.
Rahasia itu disimpan rapat oleh Dayang Sumbi. Dan rahasia, seperti bara dalam sekam, selalu menunggu waktu untuk menyala. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang tangkas dan pemberani. Hutan adalah halaman bermainnya. Sungai adalah cerminnya. Angin gunung adalah sahabatnya. Ia belajar memanah, berburu, dan membaca jejak binatang sejak usia muda. Tumang selalu menemaninya. Bagi Sang Kuryang, Tumang hanyalah anjing pemburu yang setia. Ia tak pernah tahu bahwa sosok berbulu itu adalah darah dagingnya sendiri. Bahwa setiap langkah Tumang yang mengikutinya adalah langkah seorang ayah yang menjaga dari belakang. Suatu hari, ketika matahari berdiri tinggi di langit, Sang Kuryang pergi berburu seperti biasa. Ia ingin membawa pulang hasil buruan terbaik untuk ibunya. Namun hari itu hutan terasa berbeda. Sunyi, sepi, seakan makhluk-makhluknya bersembunyi dari sesuatu yang tak terlihat. Sang Kuryang mulai gelisah. Ia tak menemukan seekor pun rusa atau kijang. Rasa kesal merayapi hatinya. Dengan nada tegas, ia memerintahkan Tumang untuk mengejar hewan buruan yang bersembunyi di semak-semak. Namun Tumang diam. Ia tak bergerak. Ia menatap Sang Kuryang dengan sorot yang sulit dimengerti. Tumang tahu sesuatu. Instingnya menolak untuk berburu hari itu. Sang Kuryang yang masih muda dan dipenuhi amarah tak memahami sikap itu. Ia mengira Tumang membangkang. Ia merasa dikhianati oleh kesetiaan yang biasa ia andalkan. Amarah, jika bercampur dengan kekecewaan, bisa menjadi gelap. Tanpa berpikir panjang, Sang Kuryang melepaskan anak panahnya. Panah itu melesat cepat, membelah udara, lalu mengenai Tumang. Hutan yang tadinya sunyi kini terasa membeku. Tumang roboh perlahan. Tak ada auman, tak ada perlawanan. Hanya tatapan terakhir yang dalam. Tatapan yang bukan milik seekor hewan, melainkan milik seorang ayah. Sang Kuryang mendekat. Nafasnya memburu. Saat itulah penyesalan mulai merambat, tetapi semuanya sudah terlambat. Dengan tangan gemetar, ia membawa pulang hati Tumang sebagai hasil buruan, tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Dan di istana, seorang ibu sedang menunggu, tanpa tahu bahwa takdir baru saja menorehkan luka yang tak akan pernah sembuh. Dan di istana, seorang ibu sedang menunggu, tanpa tahu bahwa takdir baru saja menorehkan luka yang tak akan pernah sembuh. Dayang Sumbi berdiri di ambang pintu ketika Sang Kuryang pulang. Wajahnya tersenyum lembut, seperti biasa. Ia selalu bangga melihat putranya tumbuh menjadi pemburu yang tangguh. "Apa yang kau bawa hari ini?" tanyanya dengan nada hangat. Sang Kuryang menyerahkan hasil buruannya dengan penuh percaya diri. Ia berharap ibunya memuji keberaniannya. Namun saat Dayang Sumbi membuka bungkusan itu, waktu seakan berhenti. Ia mengenali hati itu. Bukan sebagai sekadar daging buruan. Bukan sebagai hewan hutan. Itu adalah Tumang. Dunia seperti runtuh dalam satu tarikan napas. Tangannya bergetar. Matanya membesar. Hatinya terasa dihantam gelombang kehilangan yang tak terlukiskan. Tumang bukan hanya jelmaan makhluk suci. Ia adalah suaminya. Ia adalah ayah dari anak yang kini berdiri di hadapannya. Dan anak itu telah membunuh ayahnya sendiri. Air mata Dayang Sumbi jatuh tanpa suara. Antara duka dan amarah, jiwanya terbelah. Ia ingin memeluk Sang Kuryang, namun kenyataan yang pahit menahan langkahnya. "Dari mana kau mendapatkan ini?" Suaranya bergetar. Dengan polos, Sang Kuryang menceritakan semuanya. Tentang perintah berburu. Tentang Tumang yang tak patuh. Tentang anak panah yang dilepaskannya tanpa ragu. Setiap kata terasa seperti pisau. Amarah Dayang Sumbi akhirnya meledak. Dalam campuran kesedihan dan kekecewaan,
Ia mengambil sendok nasi dari dekatnya dan memukulkannya ke kepala Sang Kuryang. Bunyi benturan itu kecil, tetapi maknanya besar. Sang Kuryang terhuyung. Darah mengalir tipis di dahinya. Luka itu akan sembuh, tetapi bekasnya akan tinggal selamanya. Dengan suara penuh getar, Dayang Sumbi mengusirnya. "Pergi! Jangan pernah kembali!" Kalimat itu meluncur seperti panah kedua. Kali ini bukan mengenai tubuh, melainkan hati. Sang Kuryang terpaku. Ia tak mengerti sepenuhnya apa kesalahannya. Yang ia tahu hanya satu. Ibunya marah, dan ia tak lagi diinginkan. Dengan langkah berat dan luka di kepala yang masih basah, ia meninggalkan rumahnya. Meninggalkan ibunya. Meninggalkan masa kecilnya. Dan sejak saat itu, dua jiwa yang terikat darah berjalan di jalan takdir yang berbeda, tanpa tahu bahwa suatu hari nanti, jalan itu akan kembali bersilangan dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Dan sejak hari itu, hutan bukan lagi tempat bermain, melainkan tempat pengasingan. Sang Kuryang melangkah tanpa tujuan pasti. Tanpa istana. Tanpa ibu. Tanpa seseorang yang memanggil namanya dengan lembut. Yang tersisa hanyalah gema kata, "pergi," yang terus berulang di kepalanya. Hari-hari pertama terasa seperti mimpi buruk yang tak selesai. Ia tidur di bawah pohon besar, beratapkan langit malam. Angin menjadi selimutnya. Tanah menjadi alasnya. Namun waktu tak pernah berhenti berjalan. Anak yang dulu berlari riang kini belajar bertahan hidup. Ia memanah lebih tajam. Ia berburu lebih sigap. Ia mengenali suara hutan, membaca arah angin, memahami jejak di tanah. Alam membentuknya menjadi pemuda yang kuat dan tangguh. Bekas luka di kepalanya mengering, tetapi tak pernah hilang. Garis itu menjadi tanda masa lalu yang tak terucap. Setiap kali menyentuhnya, ada rasa yang tak bisa ia jelaskan. Seperti ada bagian dari hidupnya yang terpotong dan tak pernah kembali. Tahun-tahun berlalu. Sang Kuryang tumbuh menjadi lelaki gagah dengan sorot mata yang tegas. Bahunya bidang. Langkahnya mantap. Ia bukan lagi anak yang terusir, melainkan pengembara yang ditempa kesunyian. Namun jauh di dalam hatinya, ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh keberanian atau kekuatan. Ia tak tahu bahwa ruang itu bernama keluarga. Suatu hari, setelah sekian lama menjelajah, langkahnya membawanya kembali ke tanah yang terasa asing namun akrab. Gunung-gunung itu seolah pernah ia lihat. Sungai itu seperti pernah memanggil namanya. Takdir, yang lama berputar diam-diam, kini mulai menarik benangnya kembali. Tanpa ia sadari, perjalanan panjangnya telah membawanya semakin dekat pada masa lalu yang dulu ia tinggalkan. Dan di tempat yang tak jauh dari sana, seorang perempuan yang tetap awet muda masih menyimpan rahasia yang belum selesai. Dayang Sumbi hidup dalam kesunyian yang panjang. Bertahun-tahun ia menanggung penyesalan. Namun konon, karena kesetiaannya pada doa dan laku hidupnya yang suci, para dewa menganugerahinya usia yang seolah berhenti berjalan. Wajahnya tetap muda, seperti ketika ia pertama kali menjadi seorang ibu. Suatu sore, ketika cahaya matahari mulai condong ke barat, ia berjalan menyusuri tepi hutan. Angin gunung berhembus lembut, membawa aroma tanah yang mengingatkan pada masa lalu. Di kejauhan, seorang pemuda tampak mendekat. Langkahnya tegap, tatapannya tajam. Ada wibawa dalam caranya berdiri. Dayang Sumbi memandangnya tanpa rasa curiga. Baginya, ia hanyalah seorang pengembara yang lewat. Sementara itu, Sang Kuryang terdiam saat melihat perempuan di hadapannya. Ada sesuatu yang membuat jantungnya berdetak berbeda. Wajah itu terasa menenangkan. Tatapannya lembut namun kuat. Ia tak tahu mengapa,
Tetapi hatinya tertarik seolah ditarik oleh benang tak terlihat. Mereka saling menyapa. Suara Dayang Sumbi tenang dan anggun. Sang Kuryang menjawab dengan hormat. Percakapan sederhana berubah menjadi pertemuan yang hangat. Hari demi hari, mereka kembali berbincang. Tak satu pun dari mereka menyadari kebenaran yang tersembunyi di antara kata-kata itu. Sang Kuryang tak mengenali ibunya sendiri. Waktu telah menghapus wajah masa kecilnya dari ingatan. Sementara Dayang Sumbi, pada awalnya, juga tak menyadari siapa pemuda di hadapannya. Namun takdir jarang menyembunyikan rahasia terlalu lama. Suatu hari, ketika cahaya senja menyentuh wajah Sang Kuryang, Dayang Sumbi melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Bekas luka di kepala itu. Luka yang pernah ia buat dengan tangannya sendiri. Dunia seakan berhenti berputar. Pemuda yang berdiri di hadapannya bukan orang asing. Ia adalah anak yang pernah ia usir. Ia adalah Sang Kuryang. Sementara itu, di hati Sang Kuryang, perasaan yang tumbuh bukanlah rasa hormat seorang anak, melainkan cinta seorang pria. Dan saat perasaan itu mulai ia ucapkan, Dayang Sumbi menyadari bahwa takdir sedang menjerumuskannya ke dalam ujian yang paling berat. Dengan suara mantap, Sang Kuryang menyatakan isi hatinya. Ia ingin mempersunting perempuan yang berdiri di hadapannya. Ia ingin menjadikannya istri. Kata-kata itu terdengar tulus. Tak ada keraguan. Tak ada kecurigaan. Hanya keyakinan seorang pria yang merasa telah menemukan tambatan hatinya. Namun bagi Dayang Sumbi, setiap kata terasa seperti petir yang menyambar di siang bolong. Di hadapannya berdiri anak kandungnya sendiri. Darah dagingnya. Anak yang pernah ia gendong. Anak yang pernah ia usir dengan kemarahan. Hatinya dilanda ketakutan yang sulit digambarkan. Jika ia menolak secara langsung, Sang Kuryang bisa curiga. Jika ia menerima, dunia akan runtuh oleh dosa yang tak terbayangkan. Ia harus mencari cara. Cara yang tak melukai, namun mampu menggagalkan niat itu. Malam itu, Dayang Sumbi tak memejamkan mata. Ia memandang langit dan memohon petunjuk. Angin berdesir pelan, seolah membawa jawaban yang samar. Keesokan harinya, dengan wajah tenang yang ia paksa, Dayang Sumbi menyampaikan syarat kepada Sang Kuryang. Syarat yang tampak mustahil. Ia berkata, jika Sang Kuryang ingin menikahinya, maka ia harus membuat sebuah danau besar dan sebuah perahu raksasa, dalam waktu 1 malam saja. Semua harus selesai sebelum fajar menyingsing. Itu bukan permintaan biasa. Itu adalah tugas yang melampaui kemampuan manusia. Dayang Sumbi percaya, tak mungkin ada yang sanggup melakukannya. Namun ia lupa satu hal. Sang Kuryang bukan lagi anak kecil yang mudah menyerah. Ia adalah lelaki yang ditempa hutan, ditempa kesunyian, dan ditempa tekad yang keras seperti batu. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, Sang Kuryang menerima syarat itu. Dan ketika malam mulai turun perlahan, bumi pun bersiap menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Angin berubah arah. Langit terasa lebih berat. Bintang-bintang bersinar tajam seolah ikut mengawasi apa yang akan terjadi. Sang Kuryang berdiri di atas tanah lapang, memandang lembah luas yang kelak akan menjadi danau. Tatapannya penuh keyakinan. Ia tidak melihat tugas itu sebagai kemustahilan. Ia melihatnya sebagai tantangan. Dengan suara lantang, ia memanggil kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Konon, selama pengembaraannya, Sang Kuryang telah mempelajari ilmu-ilmu yang tak diketahui orang biasa. Ia memahami bahasa alam. Ia mengenal makhluk yang hidup di balik bayangan. Malam itu, panggilannya dijawab. Dari balik kabut dan sela pepohonan, muncul sosok-sosok gaib. Ada yang bertubuh tinggi dengan mata bercahaya.
Ada yang kecil dan lincah seperti bayangan berlari. Mereka datang bukan dengan suara gaduh, melainkan dengan gerakan yang nyaris tak terdengar. Atas perintah Sang Kuryang, mereka mulai bekerja. Gunung digali, tanah dipindahkan, batu-batu besar disusun membentuk bendungan raksasa. Air sungai dialihkan, mengalir deras memenuhi cekungan yang dibuat dalam waktu singkat. Sementara itu, di sisi lain, batang-batang pohon besar ditebang dan dirakit menjadi perahu raksasa. Perahu yang ukurannya tak pernah terlihat sebelumnya. Semua bergerak cepat. Terlalu cepat untuk ukuran manusia. Di kejauhan, Dayang Sumbi menyaksikan dengan wajah yang perlahan kehilangan warna. Ia tak menyangka Sang Kuryang mampu melakukan semua ini. Waktu berjalan. Malam semakin larut. Danau hampir terbentuk sempurna. Perahu hampir selesai dirakit. Jika pekerjaan itu rampung sebelum fajar, maka janji harus ditepati. Jantung Dayang Sumbi berdegup tak tenang. Untuk pertama kalinya, syarat yang ia anggap mustahil, justru hampir menjadi kenyataan. Air telah memenuhi cekungan, membentuk danau luas yang berkilau di bawah cahaya bulan. Perahu raksasa berdiri kokoh, nyaris sempurna. Makhluk-makhluk gaib bekerja tanpa henti, menyelesaikan bagian akhir sebelum cahaya pagi tiba. Sang Kuryang berdiri tegap, mengawasi hasil kerjanya. Wajahnya penuh keyakinan. Ia percaya, sebelum ayam pertama berkokok, semuanya akan selesai. Sementara itu, Dayang Sumbi merasakan waktu seperti pasir yang jatuh terlalu cepat dari genggaman. Jika fajar benar-benar datang dan tugas itu rampung, ia tak punya lagi alasan untuk menolak. Dengan hati bergetar namun pikiran yang tajam, ia menyusun rencana terakhir. Diam-diam, ia memerintahkan para perempuan desa untuk membantunya. Mereka menghamparkan kain putih panjang di sebelah timur. Mereka menumbuk padi dan membakar jerami hingga cahaya kemerahan menyala di langit, menyerupai sinar pagi. Cahaya itu memantul di awan tipis, menciptakan ilusi bahwa fajar telah tiba. Ayam-ayam yang melihat cahaya itu mulai berkokok, menyambut pagi yang sebenarnya belum datang. Makhluk-makhluk gaib terkejut. Mereka percaya waktu telah habis. Satu persatu, mereka menghentikan pekerjaan dan menghilang kembali ke alamnya. Sang Kuryang menatap langit dengan bingung. Ia melihat semburat terang di timur dan mendengar kokok ayam bersahut-sahutan. Wajahnya berubah. Ia menyadari sesuatu. Dan ketika ia memahami bahwa dirinya telah ditipu oleh waktu yang dipalsukan, amarah yang selama ini tersembunyi mulai bangkit seperti gunung yang hendak meletus. Sang Kuryang mengepalkan tangannya. Nafasnya berat. Dadanya naik turun menahan gelombang emosi yang tak lagi bisa ia bendung. Ia menatap ke arah timur. Cahaya itu bukan fajar yang sesungguhnya. Ia menyadari tipu daya itu terlalu cepat, terlalu ganjil. Bau jerami terbakar masih terasa di udara. Makhluk-makhluk gaib telah pergi. Pekerjaan berhenti tepat di ambang keberhasilan. Perahu raksasa itu berdiri megah di hadapannya. Danau hampir sempurna. Semua hanya kurang sedikit lagi. Sedikit. Namun waktu telah direnggut darinya. Sang Kuryang menoleh ke arah Dayang Sumbi. Dalam tatapannya, tak lagi ada kelembutan cinta. Yang tersisa hanyalah luka lama yang kembali terbuka. Ia merasa dikhianati. Ia merasa dipermainkan. Tanpa sadar, amarahnya bukan hanya tentang kegagalan malam itu. Ia adalah akumulasi dari pengasingan, dari luka masa kecil, dari kata, pergi, yang pernah mengusirnya. Dengan teriakan yang menggema di antara bukit dan lembah, Sang Kuryang meluapkan emosinya. Suaranya mengguncang udara, membuat pepohonan bergetar. Ia berjalan menuju perahu raksasa itu.
Kakinya menghentak tanah dengan kekuatan yang tak lagi terkontrol. Dan dalam satu ledakan amarah yang dahsyat, ia menendang perahu itu sekuat tenaga. Bumi bergetar. Perahu raksasa itu terangkat, berputar, lalu terbalik dengan dentuman yang menggema ke seluruh penjuru lembah. Tanah terbelah. Air meluap. Hutan berguncang. Apa yang seharusnya menjadi simbol cinta, berubah menjadi saksi amarah yang membatu. Perahu raksasa yang tadi berdiri megah kini terbalik, menancap kuat di tanah. Bentuknya menjulang, membeku dalam posisi yang ganjil, seperti waktu yang dipaksa berhenti di tengah kemarahan. Getaran perlahan mereda. Debu turun kembali ke bumi. Air yang sempat meluap mulai menyusut, meninggalkan cekungan luas yang tak lagi sempurna. Langit yang tadi memerah kini berubah kelabu, seolah turut berduka atas apa yang baru saja terjadi. Sang Kuryang berdiri terpaku. Nafasnya masih memburu. Namun amarah yang meledak tadi perlahan digantikan oleh kehampaan. Ia memandangi hasil perbuatannya. Perahu itu tak lagi bisa digunakan. Danau itu tak lagi utuh. Mimpi yang ia bangun semalam runtuhannya dalam satu hentakan kaki. Di kejauhan, Dayang Sumbi menutup wajahnya. Ia tahu, takdir telah mencapai puncaknya. Tipu daya yang ia lakukan memang menyelamatkannya dari pernikahan terlarang. Tetapi ia juga menyaksikan hati anaknya hancur untuk kedua kalinya. Sang Kuryang menoleh sekali lagi ke arah perempuan yang ia cintai tanpa tahu kebenaran. Tatapannya penuh luka dan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Tanpa sepatah kata, ia berbalik. Langkahnya menjauh, meninggalkan lembah yang kini berubah selamanya. Dan perahu yang terbalik itu, tetap di sana, membeku, menjadi bagian dari bentang alam yang kelak dikenal manusia sebagai sebuah gunung. Hari berganti hari. Musim datang dan pergi. Hujan membasuh tanahnya. Angin mengukir lerengnya. Perlahan namun pasti, perahu raksasa itu menyatu dengan bumi. Kayu menjadi tanah. Tanah menjadi batu. Batu menjadi punggung gunung. Orang-orang yang tinggal di sekitar lembah mulai menyadari perubahan itu. Mereka melihat bentuknya yang tak biasa. Dari kejauhan, siluetnya benar-benar menyerupai perahu yang terbalik. Mereka bertanya-tanya. Tak ada yang menyaksikan langsung malam penuh keajaiban itu, tetapi kisahnya menyebar seperti asap yang mengikuti arah angin. Dari satu mulut ke mulut lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak duduk mendengarkan cerita tentang seorang pemuda sakti yang menendang perahu raksasa. Tentang seorang ibu yang menyimpan rahasia besar. Tentang cinta yang tumbuh di tempat yang salah. Gunung itu bukan sekadar gunung. Ia adalah pengingat. Pengingat bahwa janji bukan sekadar kata. Pengingat bahwa rahasia, sekuat apapun disimpan, suatu hari akan menemukan jalannya. Pengingat bahwa amarah, jika tak dikendalikan, mampu mengubah dunia. Sementara itu, tak ada yang benar-benar tahu kemana Sang Kuryang pergi setelah hari itu. Ada yang berkata ia menghilang ke hutan paling dalam. Ada yang percaya ia berubah menjadi roh penjaga gunung. Namun satu hal yang pasti, kisahnya tak pernah hilang. Karena setiap kali kabut turun menyelimuti puncak gunung itu, orang-orang percaya, legenda lama sedang berbisik kembali. Karena setiap kali kabut turun menyelimuti puncak gunung itu, orang-orang percaya, legenda lama sedang berbisik kembali. Bisikan itu hidup dalam cerita yang terus diwariskan. Dari lisan para tetua, dari dongeng sebelum tidur, dari suara guru di ruang kelas kecil di kaki gunung. Gunung itu kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Wisatawan datang memotret kawahnya. Anak-anak berlari di jalur setapak. Pedagang menjajakan hangatnya jagung bakar di udara pegunungan.
Namun tak semua yang datang memahami bahwa mereka sedang berdiri di atas kisah yang lahir dari janji dan amarah. Di balik indahnya panorama, tersimpan pelajaran yang tak lekang oleh waktu. Tentang pentingnya berpikir sebelum berucap. Tentang keberanian untuk mengendalikan emosi. Tentang rahasia yang, jika dibiarkan terlalu lama, bisa berubah menjadi bencana. Legenda ini bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah cermin bagi siapapun yang mendengarnya. Dan setiap kali seseorang menatap bentuk gunung itu dari kejauhan dan berkata, "Mengapa bentuknya seperti perahu terbalik?" Maka cerita itu pun dimulai lagi. Seolah gunung tersebut menolak untuk dilupakan. Seolah ia ingin terus mengingatkan manusia bahwa di balik ketenangan alam, ada sejarah yang pernah bergejolak. Kabut kembali turun perlahan. Dan di antara angin yang berdesir lembut, kisah Sang Kuryang masih hidup, menunggu untuk diceritakan sekali lagi. Waktu telah berjalan jauh sejak malam ketika perahu itu ditendang dan bumi bergetar. Generasi berganti, kerajaan runtuh, jalan-jalan dibangun, dan dunia berubah. Namun gunung itu tetap berdiri. Ia tak berbicara, tetapi bentuknya adalah kalimat yang tak pernah selesai. Ia tak bergerak, tetapi bayangannya menyimpan jejak emosi yang pernah meledak di lembah itu. Setiap mata yang memandangnya mungkin hanya melihat keindahan alam. Tetapi bagi mereka yang mengenal ceritanya, gunung itu adalah pengingat abadi. Bahwa janji harus dijaga. Bahwa amarah perlu dikendalikan. Bahwa kebenaran, seberapapun pahitnya, lebih baik dihadapi daripada disembunyikan. Legenda ini tak hanya tentang Sang Kuryang atau Dayang Sumbi. Ia tentang manusia. Tentang pilihan-pilihan kecil yang bisa membawa akibat besar. Tentang bagaimana satu ucapan dapat mengubah arah hidup selamanya. Kini, saat matahari kembali terbit dan cahaya menyentuh lereng gunung, bayangan perahu terbalik itu tampak jelas. Diam, teguh, abadi. Seolah berkata bahwa waktu boleh berjalan, tetapi cerita akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Dan selama gunung itu masih berdiri di tanah Pasundan, selama kabut masih turun menyapa pagi, legenda tentang cinta terlarang dan amarah yang membeku tak akan pernah benar-benar hilang.